Tiga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul dan melaksanakan tugas sejarah pergerakan nasional kedua ya, yang mana kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Anggota dari kelompok kami ada 4 orang. Pertama ada saya sendiri, Reksal Sandi Purnama. Kedua ada saudara Akbil Wikarya. Ketiga ada saudara Adib Kipari. Dan yang terakhir ada saudara Muhafizul Amsa. Oke, untuk mempersingkat waktu adalah kita mulai presentasi kelompok 1 ini. Dimulai dari pembahasan mengenai apa penyebab peristiwa PKI Madiun. Ini akan dijelaskan oleh saudara Adib. Waktu dan tempat dipersilakan. Tapi sebelumnya saya memohon untuk share screen-nya dulu. Sebentar. Oke. Silakan, Adib. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Baiklah, yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun 1948. Tanya apa penyebab peristiwa Madiun terjadi? Bagaimana reaksi pemerintah masyarakat saat itu terjadinya pemberontakan Madiun 1948? Bagaimana dampak yang terjadi akibat peristiwa pemberontakan? Next, itu adalah latar belakang. Latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 yang pertama adalah perjanjian Renville dan keadaan Republik Indonesia setelahnya. Keadaan negara Republik Indonesia yang tidak stabil akibat usaha Belanda untuk kembali menguasai daerah jajahannya menimbulkan penderitaan rakyat sipil. Keadaan tersebut mengundang simpati dari 2 negara tetangga, yaitu India dan Australia. Dia merupakan negara yang mempunyai hubungan emosional yang cukup dekat dengan Republik Indonesia, terutama karena kesamaan sejarah, yaitu sama-sama sebagai negara jajahan. Sementara itu, Australia merupakan negara tetangga dekat Republik Indonesia. Australia merupakan negara tetangga dekat kepada Dewa Republik Indonesia. Kedua negara tersebut kemudian mengajukan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB yang intinya agar PBB sebagai badan dunia yang bertanggung jawab atas keamanan dunia segera bertindak untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di antara Republik Indonesia dan pemerintah kolonial Belanda. Resolusi tersebut mendapat tanggapan hangat dan sebagai tindak lanjutnya dibentuklah Komisi 3 Negara yang sering disebut dengan KTN. Komisi ini berusaha membantu menyelesaikan pertikaian antara Republik Indonesia dan pemerintah kolonial Belanda, serta menjadi penengah yang netral berdasarkan tujuan mulia tersebut. KTN berusaha untuk mempertemukan kedua belah pihak, yaitu Republik Indonesia dan pemerintah kolonial Belanda dalam sebuah perundingan. Next. Yang kedua, majunya Hatta sebagai Perdana Menteri. Amir Syarifuddin yang diangkat menjadi Perdana Menteri pada tanggal 3 Juli 1947 menggantikan Kabinet Syahrir menyerahkan mandatnya pada tanggal 23 Januari 1948. Atas desakan dari berbagai pihak serta kecaman yang menuntut Amir untuk mengundurkan diri dari kabinet karena telah dianggap menjual Republik Indonesia terhadap pemerintah kolonial Belanda. Ia mengembalikan mandatnya kepada presiden. Selain itu, Amir
merasakan kekecewaan terhadap sikap Masyumi serta PM yang menurutnya telah mengingkari dirinya, yaitu dengan menarik dukungan dalam kabinet pada tanggal 23 Januari 1948. Pada masa itu, yang terlihat secara tegas dan jelas menolak disepakatinya perundingan Renville adalah Partai Sosialis. Menurut mereka, menyetujui perundingan tersebut sama halnya mengkhianati perjuangan rakyat Indonesia selama ini. Hal ini menjadi ironis ketika dikaitkan dengan Amir Syarifuddin yang merupakan pemimpin Partai Sosialis. Padahal partai tersebut menentang disetujuinya perundingan Renville. Situasi tersebut menyiratkan adanya keanehan serta intrik politik yang terselubung dalam menghancurkan kekuatan sayap kiri. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Adib telah menyampaikan presentasi mengenai latar belakang pemberontakan bagian pertama. Selanjutnya bagian pertama dan ketiga. Selanjutnya bagian ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh Saudara Amsa. Kepada Saudara Amsa, waktu dan tempat dipersilahkan. Bisa dibuka dulu Amsa ininya, audionya. Cara nampilnya gimana nih, Reksa? Kurang paham saya. Tolong punten. Silakan. Ini udah di-share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3, reorganisasi dan rasionalisasi. Akan 4 butir program pemerintahan yang sangat terkenal, yaitu A. Melaksanakan hasil perundingan Renville, B. Mencapai negara Indonesia Serikat, C. Reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang, D. Pembangunan. Lanjut, Reksa. Setelah itu terjadi peristiwa Delanggu dan Surakarta menuju peristiwa Madiun tahun 1948. Delanggu maupun Surakarta merupakan dua nama tempat yang penting terkait dengan pembahasan mengenai peristiwa Madiun 1948. Keduanya mempunyai karakteristik yang berbeda walaupun terdapat pula kesamaan dalam beberapa hal. Keduanya merupakan daerah dengan basis kekuatan kiri yang lumayan kuat. Delanggu memiliki beberapa pabrik besar dengan kekuatan buruhnya. Sementara Surakarta merupakan daerah yang banyak terdapat kaum oposannya. Hal ini membuat kuatnya oposisi terhadap pemerintahan. Setelah proklamasi kemerdekaan, keadaan politik dan ekonomi Republik Indonesia tetap memburuk. Hal ini dapat dimaklumi karena kondisi negara yang sedang membenahi diri setelah lama dijajah oleh pemerintah kolonial Belanda dan beberapa saat oleh Jepang. Keadaan negara yang seperti itu menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap keadaan rakyat membuat rakyat sangat berkekurangan baik di bidang sosial maupun ekonomi. Baik, terima kasih Saudara Amsa. Untuk selanjutnya bagian mengenai reaksi pemerintah dan juga nanti ada tambahan reaksi dari pelajar. Ini akan disampaikan oleh Saudara Akbil. Kepada Saudara Akbil dipersilakan. Ya, tes. Moderator, suara saya ada tidak? Tes. Ya, sudah Bil. Sok. Halo. Oke. Halo. Ya, silakan. Ya, jadi tentang reaksi pemerintah ya. Ya, oke, saya mulai ya. Jadi tentang reaksi pemerintah. Jadi, sehari setelah pemberontakan tersebut, yaitu pada tanggal 19 September, Presiden Soekarno segera mengambil keputusan untuk memutuskan bahwasannya kejadian yang terjadi pada tanggal 18 September tersebut, di mana pada saat itu PKI mendeklarasikan negara Indonesia Soviet dianggap sebagai sebuah pemberontakan. Jadi setelah tanggal 18,
September di mana pendeklarasian tersebut. Lalu pada keesokan harinya pada tanggal 19 September, Soekarno akhirnya merundingkan dan memutuskan bahwa kejadian yang terjadi pada tanggal 18 September tersebut merupakan pemberontakan. Nah, selain itu, Soekarno pun mengadang instruksi kepada alat-alat negara dan angkatan perang untuk memulihkan keamanan negara serta memberikan kuasa penuh kepada Jenderal Sudirman untuk melaksanakan tugas tersebut. Selain itu, dengan adanya berita tentang PKI juga, Van Mock segera datang ke Jakarta dan mengatakan kepada pers bahwa pemerintah Belanda bersedia dan sanggup untuk membantu Republik Indonesia dalam menangani pemberontakan tersebut, namun ditolak oleh Hatta. Karena dia merasa bahwasannya dalam kasus ini, pemerintah Indonesia lah yang harus penuhnya turun tangan. Tidak boleh diganggu-gugat oleh pemerintah dari negara lain. Lalu, selain itu pula, Soekarno pun menginstruksikan untuk melakukan pembersihan dalam tubuh angkatan perang dari anasir-anasir yang membahayakan dan contohnya seperti Kolonel R. Sakirman, Letnan Martono Brotokusumo, dan lain-lain seperti yang ada di PPT. Jadi mereka itu dianggap membahayakan dan dianggap berhubungan erat dengan komunis sehingga mereka pun dikeluarkan dari angkatan perang. Next. Slide selanjutnya. Nah, ini maaf ya, ada sedikit yang belum diedit. Jadi kemudian setelah pemerintah, pemuda pelajar juga melakukan reaksi. Slide selanjutnya. Nah, jadi pada tanggal 19 September 1948, Dr. Sukiman, pimpinan Partai Masyumi, menyerukan kepada para pemuda dan semua umat Islam supaya berdiri di belakang pemerintah dan turut membantu pemerintah dalam membasmi kaum pemberontak. Nah, di Madiun sendiri, pemberontakan PKI tidak mendapat dukungan dari seluruh rakyat. Hal ini terbukti dengan adanya reaksi spontan dari para pemuda pelajar yang tergabung dalam TRIP, Tentara Republik Indonesia Pelajar, TGP, Tentara Geni Pelajar, ataupun TP, Tentara Pelajar, serta pelajar-pelajar lainnya yang tergabung dalam organisasi maupun yang tidak. Nah, jadi selain pemerintah yang melakukan reaksi dan menolak atas adanya hal tersebut, nah dari para pemuda juga turut menolak dan juga tidak setuju dengan adanya pendeklarasian tersebut gitu. Dan mereka pun turut memerangi PKI atas kejadian tersebut karena mereka menganggap itu pun adalah sebuah pemberontakan. Apa yang dilakukan oleh Musto dan PKI itu adalah pemberontakan. Seperti itu. Sehingga akhirnya turut pula dilawan dan diperangi lah. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Billy yang telah menyampaikan mengenai reaksi pemerintah, juga tadi ada tambahan reaksi pemuda pelajar ya terhadap pemberontakan Madiun tersebut. Nah, selanjutnya bagian terakhir adalah mengenai dampak peristiwa pemberontakan Madiun terhadap masyarakat Kota Madiun ini gitu ya. Di mana saya mengambil dua bagian. Pertama, kondisi sosial masyarakat Kota Madiunnya, dan yang kedua adalah kondisi ekonomi masyarakat Kota Madiunnya. Untuk yang pertama, mengenai kondisi sosial masyarakat Kota Madiun, ini kan setelah berhasilnya direbut kembali gitu oleh Republik pemerintahan gitu, oleh pemerintahan, menjadi semacam kemenangan besar gitu bagi mereka yang turut ambil bagian baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan operasi pemulihan itu. Nah, demikian pula bagi para pemerhati baik di dalam maupun di luar negeri, mereka sepertinya juga mulai percaya bahwa sebuah pemberontakan komunis dalam skala besar ini telah berhasil ditundukkan. Prestise pemerintahan Hatta benar-benar terdongkrak, terutama di mata Amerika Serikat. Kemudian ini apa ya, kondisi sosial masyarakat gitu Madiun pada saat itu gitu ketika pemberontakan terjadi. Ini tercatat pada tanggal 9 November 1948 ya.
dapat diketahui bahwa banyak korban jiwa yang berjatuhan. Selain kerugian material akibat peristiwa Madiun ini, Pamong Praja yang terdiri dari berpangkat pembantu AW sampai bupati sebanyak 18 orang dilaporkan hilang dan gugur. Bagian penerangan 15 orang gugur dan hilang. Kemudian pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan 25 orang gugur dan hilang. Guru sekolah rakyat agama dan kepala SMP, bengkel KA 3 orang, 3 orang gugur, pegawai dan officer, kesehatan 2 orang, mantri kesehatan gugur, cukai 1 orang hilang, perburuhan sosial 3 orang hilang, PPR 5 orang gugur, pengadilan 2 orang gugur, kepolisian negara 94 orang gugur dan hilang berpangkat agen sampai komisaris. Ini tercatat gitu di Kedaulatan Rakyat tanggal 18 November 1948. Juga ditemukannya di Dungus, ditemukan 60 mayat berhamburan di antara 4 orang pemudi dalam keadaan putus asa. 1.000 orang telah dibunuh tentara pelajar lawan politiknya, dan beratus-ratus rumah dibakar. Terungkapnya pembunuhan terhadap tawanan ini menimbulkan rasa jijik dari pihak-pihak anti komunis. Nah, itu bagian ini ya, bagian sosial masyarakat Kota Madiun ya. Kemudian ada bagian kondisi ekonomi ya, ekonomi masyarakat Kota Madiun. PKI aktif melakukan sabotase jembatan ya, dan rel kereta api antara Wonosari dan Purwodadi dirusak, dan selanjutnya jembatan antara Ngawi, Ngale, dan Madiun dirusak. Sehingga kan kalau misalkan transportasi antara satu kota ke kota lain diputus, maka ekonominya pun pasti terputus gitu ya. Jalur transportasi yang memang seharusnya itu ada, distribusi pertanian, distribusi apapun itu terhambat. Hal itu senada dengan yang disampaikan oleh Dinas PU Jawa Timur dalam harian Warta Surabaya tanggal 18 September 1952 yang menyebutkan bahwa di seluruh Jawa Timur terdapat jembatan besar dan kecil sebanyak 5.500, diantaranya 500 buah yang rusak karena revolusi. Kerusakan yang besar ini ada di daerah Renpil, sedang di daerah yang dulu disebut negara Jawa Timur tidak begitu besar. Nah, jembatan yang besar terdapat di atas Kali Madiun, Solo, Berantas, dan lainnya yang merupakan jembatan penghubung untuk menjalankan perekonomian. Nah, itu ini sebagian kecil dari banyaknya hal-hal yang terhambat gitu, dan akibatnya menimbulkan dampak gitu terhadap ekonomi masyarakat Madiun pula. Mungkin itulah presentasi dari kelompok kita mengenai pemberontakan Madiun. Untuk selanjutnya untuk menutup presentasi kali ini, marilah kita bacakan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ieu kumanya ngaeureunkeunna error laptop urang. Udah selesai saat rekodnya? Udah bil, tapi ente belum. Ini teh error ke laptopnya.
Masih nge-record ya, Sa? Kalau kabel error iya udah kedip euy. Mana? Bentar.